Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas akhir e-bisnis kami yang berjudul Analisa 4 perusahaan di Indonesia yang mulai berevolusi ke dalam e-bisnis. Sebelum kita mulai presentasi malam ini, perkenalkan nama saya Muhammad Amara Sendria. Saya Krisna Rizky Fauzi. Saya Juliana Anggun Puspitasari. Saya Rasija Amanda Sinuga. Next. Pertama ini ada pendahuluan. Perkembangan internet telah menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya, di mana dunia maya setiap individu mempunyai hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa ada batasan yang dapat menghalanginya. Globalisasi yang benar-benar sempurna telah terjadi di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital. Next. Yang kedua adalah landasan teori. E-bisnis diartikan sebagai kegiatan komersial yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Fungsi e-bisnis adalah untuk mendukung bagian tertentu dari pemasaran, manajemen produksi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. Proses transaksi online memegang peranan yang sangat penting dalam e-commerce. Kemudian, sini ada strategi dari e-bisnis. Dalam mengimplementasikan e-bisnis pada sebuah perusahaan, dibutuhkan strategi-strategi dalam menjalankannya. Berikut merupakan beberapa strategi e-bisnis yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat analisis yang bertahan paling lama serta banyak digunakan perusahaan untuk melakukan analisis situasional dalam formulasi strategi. Kemudian yang kedua ada model analisis PES. Pertama kali dikemukakan oleh Aguilar pada tahun 1967 yang mengidentifikasi pengaruh lingkungan terhadap aktivitas bisnis yang meliputi faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan teknologi. Kemudian yang ketiga ada analisis Porter 5 Force, yaitu analisis yang dikembangkan pertama kali oleh Michael Porter. Merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis bagaimana lingkungan yang kompetitif akan berpengaruh terhadap pemasaran suatu produk. Dan yang terakhir, ada analisis value chain, yaitu adalah analisis suatu alat strategi yang digunakan untuk memahami keunggulan kompetitif perusahaan dengan cara lebih baik untuk mengidentifikasi di manakah nilai pelanggan dapat ditingkatkan atau di manakah biaya dapat diturunkan, serta memahami hubungan perusahaan dengan pelanggan dengan pemasok, pelanggan dan industri bisnis yang lain. Secara umum, value chain dibagi menjadi dua jenis aktivitas, yaitu primary activities dan support activities. Lalu di sini ada model e-bisnis. Ada dua jenis model e-bisnis yang diketahui, yaitu yang pertama ini terdapat dua mekanisme umum yang selama ini terjadi pada e-commerce yang bertipe B2C, yaitu yang pertama ada electronic storefronts, yaitu adalah website milik perusahaan atau organisasi yang digunakan sebagai sarana menjual barang dan jasa. Suatu storefront dapat dimiliki oleh produsen, retailer, maupun individu. Lalu yang kedua ada electronic malls. Nah, electronic malls ini adalah toko online di mana di dalamnya terdapat banyak toko. Email menyatukan berbagai macam penjual dalam satu sarana toko online. Lalu yang kedua ini ada business to business atau B2B. Adalah transaksi elektronik atau fisik yang terjadi antara satu badan usaha dengan badan usaha lainnya. Nah, B2B ini adalah penjualan produk atau layanan yang disediakan oleh bisnis dan ditujukan untuk bisnis lain, bukan untuk pelanggan.
Lalu di sini ada metode penelitian. Dalam proses penelitian ini terdapat metode yang kami gunakan adalah studi literatur. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan dari penelitian kami, analisa kami, yaitu penerapan e-bisnis. Penerapan e-bisnis dalam dunia bisnis di Indonesia diterapkan pada beberapa sistem, di antara lain, yang pertama ada sistem fungsi bisnis atau fungsional bisnis system yang terdiri dari sistem marketing, sistem sumber daya manusia, sistem manajemen keuangan, sistem akuntansi, dan sistem manufaktur. Yang kedua ada sistem kerjasama perusahaan atau enterprise collaboration system. Yang ketiga ada sistem transaksi atau transaction processing system. Yang terakhir ada integrasi aplikasi perusahaan atau enterprise application integration. Next. Lalu di sini adalah ada 4 contoh perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan e-bisnis. Yang pertama ada perusahaan Indonesian Air Asia yang jenis bisnisnya itu adalah transportasi udara. Lalu produk yang dijualnya itu ada jasa transportasi udara seperti lebih tepatnya ke pesawat. Nah, alasan migrasi Indonesian Air Asia ini migrasi ke e-bisnis karena untuk mempermudah konsumen dalam mengetahui jadwal keberangkatan pesawat dan harga tiket perjalanan serta melakukan pemesanan tiket pesawat terbang. Nah, kategori evolusi dari Indonesian Air Asia adalah convergence. Yang kedua ada ID Express. Nah, jenis bisnis ini adalah jasa pengiriman, yang produk yang dijual adalah jasa dalam pengiriman barang. Alasan si ID Express ini untuk pindah atau migrasi ke bisnis adalah meningkatnya perusahaan jasa pengiriman barang. Lalu ada kategori evolusi dari si ID Express ini adalah industri transformation. Yang ketiga ada Starbucks. Starbucks itu sendiri adalah jenis bisnisnya itu penjualan food and beverage. Lalu produk yang dijual itu berbagai macam kopi dan roti. Alasan Starbucks pindah ke e-bisnis ialah mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran dan pemesanan dalam memesan produk yang dijual. Kategori evolusinya ialah convergence. Yang keempat, ada perusahaan Pizza Hut dan jenis bisnisnya ialah tentang makanan. Produk yang dijual adalah berbagai macam pizza. Alasan migrasi ke e-bisnis ialah mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran dan pemesanan. Kategori evolusinya ialah convergence. Kesimpulan dari penelitian kami ialah berdasarkan dari bab-bab pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu e-bisnis dapat e-bisnis pada perusahaan di Indonesia membawa dampak yang baik untuk meningkatkan kinerja tiap perusahaan. Yang kedua, e-bisnis yang diimplementasikan mendapatkan respon baik dari para pengguna. Dan yang terakhir, e-bisnis mampu membawa Indonesia ke kemajuan teknologi yang lebih baik. Persaingan di tiap bidang menjadikan e-bisnis dijadikan salah satu cara untuk mensiasati pesaing. Bisnis di berbagai bidang menjadi lebih instan dan bersifat paperless. Bisnis proses daily menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.